Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina HF, guru biologi di SMA Negeri 1 Tinambung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Patimura Ambon dengan NIM 202349255. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok mulut. Hai, kami dari kelompok kerongkongan. Hai guys, kami dari kelompok lambung. Hai, kami dari kelompok usus halus. Hai, kami dari kelompok usus besar. Hai, kami dari kelompok anus. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Ketua kelas, coba pimpin doa dulu untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh ya, oke. Karena hadir semua, tidak usah diabsen ya. Coba perhatikan di bawah bangku atau di bawah mejanya dulu apakah ada sampah. Jangan sampai sampah mengganggu proses pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dibuang ke tempat sampah, Nak. Oke, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Sebelum kalian ke sekolah tadi, semua sudah sarapan kan? Iya, Bu. Sarapan apa tadi? Roti. Coba Wahab, sarapan apa tadi, Nak? Sarapan nasi, Bu. Nasi. Terus lauknya apa, Wahab? Lauknya tempe, Bu. Oke. Nasi itu mengandung apa, Wahab? Karbohidrat, Bu. Kalau tempe? Protein, Bu. Oke. Yang lain? Coba Putri. Roti? Nah, roti mengandung apa, Putri? Karbohidrat. Terus yang lain sarapan apa? Yang lain? Roti, ya. Jadi penting untuk sarapan sebelum ke sekolah. Jadi sarapan itu penting untuk menambah energi, ya. Jadi energi itu diperlukan untuk beraktivitas, untuk berpikir, ya. Oke, Ibu ada pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan mengapa pada awal kita makan itu makanan masuk melalui mulut dulu, bukan melalui organ-organ lain? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Ya, oke Putri, silakan. Karena di dalam mulut terdapat gigi yang mengunyah makanan, terdapat lidah yang membolak-balikan makanan, dan terdapat air liur yang membasahi makanan serta membantu menelan makanan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Putri. Jadi dari serangkaian pertanyaan Ibu tadi tentang sarapan apa tadi, kandungan makanannya apa, terus mengapa harus lewat mulut di awal, kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa? Sistem pencernaan. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi pada pagi hari ini yang pertama, Peserta didik mampu menyelesaikan
Yang kedua, ya, jadi kedua tujuan pembelajaran hari ini harus tercapai ya. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran dengan pemecahan masalah. Ya. Kemudian penilaian. Jadi penilaian pada pagi hari ini Ibu akan menekankan 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan. Jadi di penilaian pengetahuan Ibu akan menilai dari pengerjaan pretest atau tes awal. Kemudian Ibu akan menilai lagi dalam proses pengerjaan LKPD tiap kelompok. Kemudian yang terakhir adalah proses pengerjaan post test atau tes akhir. Kemudian penilaian kedua yaitu penilaian sikap. Jadi dalam proses pembelajaran hari ini Ibu akan menilai sikap kalian juga, bukan cuma dari penilaian pengetahuan saja. Kemudian yang ketiga, ada penilaian keterampilan juga. Jadi pada saat kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi tiap kelompok Ibu akan nilai juga ya. Jadi ada 3 penilaian, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Kemudian untuk menambah semangat kalian supaya kalian tidak bosan ketika memulai pembelajaran, Ibu mau yel-yel motivasi dulu. Masih ingat yel-yel motivasi kita kemarin? Masih ingat kan? Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Siswaku yang hebat, apa kabar? Baik, guruku yang hebat, apa kabar? Baik. Siswaku yang hebat Dan guruku yang hebat, kita semua hebat, apa kabar? Baik. Ya, tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk di materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembaran pretest dulu untuk kalian kerjakan. Ibu akan membagikan lembaran pretest. Silakan dibagi. Cepat-cepat. Ada yang belum kebagian? Irfan sudah dapat? Oke. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan pretest. Jadi, pengerjaan pretest ini bertujuan untuk menilai kemampuan awal kalian dalam materi pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, coba satu orang untuk mengumpulkan pretest dari teman-temannya dulu.
Terima kasih. Karena kalian sudah mengerjakan tes awal atau pretest, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, silakan simak videonya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika kemakan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dibunuh oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dilanjutkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah dalam nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut makanan atau perut. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke, dari pengamatan video tadi, apakah kalian sudah bisa mengerti apa yang dijelaskan dalam video tadi? Iya, oke. Oke, Ibu sudah bagikan kelompoknya kemarin? Ibu bagi ke dalam berapa kelompok kemarin? Oke, jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing kan? Oke, jadi setelah pengamatan video tadi, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD ini Ibu akan bagikan secara kelompok.
Dan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Jadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD ini, setiap kelompok harus bekerja sama, harus berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke. Jadi Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Jadi silakan buka buku paket yang ada di hadapan kalian untuk mencari informasi-informasi atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang termuat di dalam LKPD. Kalian juga bisa membuka Google untuk browser jawaban-jawaban yang terkait yang ditanyakan dalam LKPD. Jadi di dalam video yang kalian amati tadi terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke dalam video tersebut untuk kalian jawab dalam LKPD. Untuk menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Kemudian tentukan fungsi. Oke, bagaimana LKPD-nya? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, karena semua kelompok sudah mengerjakan LKPD, jadi Ibu minta kepada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1 untuk memulai presentasi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mulut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi secara enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah, dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut.
liur berperan untuk memecahkan makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong ke makanan ke belakang tenggorokan pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari pemaparan perwakilan dari kelompok mulut tadi, ya, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan Arindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lambung ingin bertanya untuk kelompok mulut. Mengapa nasi yang kita makan terasa manis setelah dikunyah di dalam mulut? Terima kasih. Iya. Jadi pertanyaan dari kelompok lambung, mengapa nasi yang tadinya tawar ketika dikunyah itu menjadi terasa manis? Silakan kelompok mulut untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lambung, yaitu pada proses pencernaan di rongga mulut, enzim ptyalin akan mengubah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Pada saat kita mengunyah nasi, sebagian amilum pada nasi akan terurai menjadi maltosa yang menimbulkan rasa manis. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok mulut. Jadi, karena di dalam mulut itu kan ada enzim amilase atau ptyalin. Jadi nasi yang rasanya tawar akan diubah sama enzim amilase tersebut menjadi manis. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan panggil perwakilan dari kelompok kerongkongan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya hari ini. Silakan kelompok kerongkongan. Baik, saya dari perwakilan kelompok kerongkongan ingin membacakan hasil diskusi kami. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok kerongkongan. Oke, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya untuk kelompok kerongkongan? Saya, Bu. Iya, silakan. Siti Karmila Kamal. Saya dari kelompok anus ingin bertanya kepada kelompok kerongkongan. Gangguan apa yang biasanya terjadi pada kerongkongan? Baik, terima kasih. Iya, jadi pertanyaan dari Siti Karmila Kamal, gangguan apa yang biasanya terjadi pada kerongkongan? Ya, silakan kelompok kerongkongan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok anus. Esofagitis adalah iritasi atau peradangan yang terjadi pada kerongkongan dan dapat menimbulkan gejala berupa kesulitan menelan, sensasi panas pada ulu hati, serta mual dan muntah. Baiklah, terima kasih. Iya, jadi jawaban dari kelompok kerongkongan bahwa ada salah satu penyakit yang terjadi pada kerongkongan yang dinamakan esofagitis. Esofagitis ya. Ya, yaitu penyakit yang terjadi pada kerongkongan atau esofagus. Oke.
Selanjutnya Ibu akan panggil perwakilan dari kelompok lambung untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya hari ini. Silakan kelompok lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lambung akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, tepatnya pada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Dan yang ketiga, perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung, karena zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Enzim dalam lambung terdiri dari yang pertama pepsin. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua renin. Renin adalah enzim yang fungsinya memecah kaseinogen menjadi kasein. Dan yang ketiga adalah asam klorida atau HCl, adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok lambung. Oke, dari pemaparan kelompok lambung tadi, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok usus halus ingin bertanya kepada kelompok lambung, yaitu pertanyaannya adalah, di dalam lambung terdapat asam lambung atau HCl. Jadi coba jelaskan fungsi dari asam lambung tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi Nur Andini bertanya, apa kira-kira fungsi dari HCl yang terdapat di dalam lambung? Coba silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Nur Andini. Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok usus halus. Asam lambung atau HCl, enzim ini berfungsi untuk memecah protein dalam makanan. Selain itu, asam klorida atau HCl juga bertugas untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Terakhir, fungsi enzim ini yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Jadi setelah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya, apakah semua sudah mengerti tentang materi sistem pencernaan hari ini? Mengerti. Iya. Jadi selanjutnya Ibu akan memilih kelompok terbaik untuk hari ini. Jadi setiap pertemuan Ibu akan mengumumkan siapa kelompok terbaik untuk pertemuan hari ini ya. Jadi dari penilaian Ibu semua sudah bagus. Jadi semua mempresentasikan dengan baik, tutur bahasanya baik. Kemudian semua sudah menjawab dan bertanya dengan baik. Jadi semuanya sudah bagus, tetapi Ibu harus memilih satu kelompok terbaik untuk pagi hari ini. Oke, yang menjadi kelompok terbaik
pada pertemuan hari ini jatuh kepada kelompok mulut. Iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok mulut. Oke, jadi serangkaian proses pembelajaran hari ini kita bisa sama-sama menarik kesimpulan bahwa zat makanan terdiri atas Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. ya, oke. Selanjutnya fungsi zat makanan yang pertama sebagai Sumber energi, kedua, membangun struktur tubuh, yang ketiga, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, yang keempat, cadangan makanan, yang kelima, menjaga fungsi sistem saraf, terus yang keenam, melindungi tubuh dari lingkungan luar. iya. Kemudian organ pencernaan pada manusia secara berurutan terdiri dari yang pertama Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. iya. Jadi selain kalian tahu organ pencernaan pada manusia secara berurut, kalian sudah mempresentasikan tadi setiap prosesnya kan? Iya. Jadi kelompok mulut mempresentasikan proses yang terjadi di dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi. Jadi di dalam lembar refleksi ini ada 5 pertanyaan reflektif yang harus kalian jawab. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Jadi lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Bagaimana? Sudah dikerjakan lembar refleksinya? Ya, coba ketua kelasnya kumpul lembar refleksi dari teman-temannya. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan tes terakhir dari pertemuan hari ini, yaitu post test. Ya, silakan dikerjakan post testnya. Jadi post test ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian betul-betul mengerti dari serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Jadi post test ini merupakan tes akhir dari pertemuan hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan post test. Ya.
Oke, bagaimana? Apakah post-testnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan post-test dari teman-temannya. Jadi karena kita sudah melaksanakan serangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, jadi pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Ya, oke. Jadi pesan saya kepada kalian, jangan putus asa ya. Ya. Jadi selalu ada motivasi untuk belajar. Kemudian kurangi bermain game, kurangi bermain TikTok, ya. Ya, harus semangat dalam belajar, oke? Ya. Jadi karena sudah selesai, baiknya kita mengakhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk teman-teman. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai.